Universitas Muhammadiyah Jakarta, gitu. Atau UHAMKA, UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Pengalaman beliau yang banyak di lembaga negara dan juga tentu kewenangan LPSK yang luar biasa besar. Teman-teman tahu ya kasus Richard Eliezer ya. Nah, dengar dari cewek-cewek ini. Jadi cewek-cewek Pak Dokter Manager yang masih terngiang gitu ya. Kasih Sambo, ya. Kasih Sambo. Atau mungkin banyak kasus-kasus lain yang kemudian LPSK hadir. Nah, di sini luar biasa apa namanya pengalaman rekam jejak beliau yang tentu ini adalah kesempatan berharga bagi teman-teman mahasiswa. Dan sekali lagi tentu teman-teman mahasiswa harus banyak berdiskusi dengan beliau karena ini kesempatan langka nih Bapak. Kebetulan beliau besok dengan saya juga akan melangsungkan eh, Rakernas ya, Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena Pak Dr. Manager ini juga ketua saya di Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Tentu banyak nanti teman-teman akan menggali ilmu dari beliau, dari pengalaman, rekam jejak dan lain sebagainya. Sekali lagi, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga ini akan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dan siswa lebih banyak kemudian terlibat aktif di dalam diskursus ilmiah dan banyak ilmu tentu yang didapatkan selain di bangku perkuliahan. Sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata Nasul minallah wa fatul min qarin wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara ketiga yakni penandatanganan MOA dan PKS antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya penyerahan cindera dari Fakultas Muhammadiyah Surabaya kepada perlindungan saksi dan korban. Diberikan Bapak Satria Unggul.
Acara selanjutnya yaitu acara ini kuliah umum dengan tema saksi dan korban dan Indonesia, teori dan praktik yang akan disampaikan oleh Dr. Manager Nasution MHMA dan dimoderatori oleh Ibu Levina Yustitian SMLM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, adik-adik mahasiswa beserta Bapak narasumber. Ya, kita ketemu di kita ketemu di kuliah tamu hari ini oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Manager Nasution MHMA. Ya, adik-adik semua bisa lihat ya CV beliau, sarjana hukum dari eh, Universitas mana ini Pak? S2-nya Magister Hukum di ya nggak tahu. Kemudian beliau eh, disertasinya S3 tentang HAM dan konteks. Oke, CV-nya aja. Oke. Bisa dibesarkan Bu Ita? Oke. Oke, beliau menempuh pendidikan di Padang S1, kemudian Magister Hukum, kemudian di Sekolah Unggulan Muhammadiyah, Magister Pendidikan, kemudian disertasi beliau tentang hukuman mati dalam tindak pidana narkotika perspektif hukum dan HAM. Nah, ini adik-adik semua bisa melihat ya pengalaman organisasi beliau banyak sekali sampai saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Pusat. Nah, eh, saat ini juga beliau adalah dosen pasca di Universitas Muhammadiyah Hamka Jakarta, ya, dan dosen pasca di ITB Jakarta. Nah, beliau ini adalah orang hebat. Beliau ini dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, siang ini kita semua akan mendengarkan materi dari beliau dengan tema perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari teori dan praktek. Kepada Bapak narasumber, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wasahbihi wa pada. Pak Dekan, Bu Moderator, dan Pak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa. Pertama mohon maaf, meleset jadi ada 15 menit dari jadwal yang ingat tadi jam 2. Dan yang kedua soal ini, soal materi kita. Tapi ini bisa dibaca bagaimana ya? Next, next. Nah, bisa dibaca kan? Saya coba dari sini, bisa dibaca enggak? Kalau masih muda-muda, wah ini memerlukan tenaga lebih. Saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa ini mematik diskusi ya. Cara 3 hal.
Pertama, ini sudah pernah belajar hukum dan hak asasi manusia? Siapa yang sudah pernah? Semester berapa? Oh, belum ya. Sebetulnya ada nggak sih dalam perspektif HAM itu soal perlindungan saksi dan korban? Yang kedua, nanti sedikit saja kita bicara tentang pelan saya satunya hukum Islam. Ada nggak sih dalam hukum Islam itu perlindungan terhadap saksi dan korban? Lalu yang ketiga, nanti Indonesia sebetulnya melindungi saksi dan korban itu seperti apa? Ketiganya nanti melihat HAM dalam perspektif universal, kemudian dan Indonesia. Next, kita mulai yang pertama ya. Ini kelihatannya memang memerlukan. Ini sudah makan siang semua belum? Kalau sudah makan siang bisa dilihat. Tapi kalau enggak, ini agak berat. Next. Nah, ini. Bicara tentang hak asasi manusia, maka kitab sucinya itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau 248 disahkan 10 Desember. Inilah kitab sucinya hak asasi manusia secara universal. Nah, DUHAM ini isinya hanya 30 artikel, 30 pasal, menyangkut dua hal hak asasi manusia secara garis besar. Pertama, ada yang disebut dengan hak kebebasan individu. Nanti adik-adik kita mengenal ada istilah hak sipil politik. Hak sipol. Yang itu bagi adik-adik nanti ketemu Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 11 tahun 2005. Itu meratifikasi dua isi itu. Jadi kalau yang pertama hak sipil politik, dan yang kedua itu hak ekonomi sosial budaya atau kesejahteraan. Nah, bicara tentang perlindungan saksi dan korban, itu masuk hak sipil politik. Apa tadi? Dunia internasional sejak tahun 48 sudah bicara tentang saksi dan korban, bahkan sampai reparasi, pemulihan. Hebat itu. Jadi bagi negara yang peradaban hukumnya sangat modern, itu sudah bicara soal saksi dan korban. Tahun berapa tadi? 48. Korban itu harus tidak hanya berkeadilan secara hukum, tapi juga pemulihan. Tahun berapa tadi? 48. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam. Next. Kita lebih cepat, nanti banyak diskusinya. Next, bagian kedua. Next. Oke. Ini berangkat dari peristiwa Haji Wada. Wada itu begini, haji penghabisan, haji terakhir. Nabi itu dulu hijrah tahun 622. 10 tahun kemudian melakukan haji. Dan satu-satunya haji Nabi itu ya 632 itu. Jadi kalau nanti adik-adik haji, amin ya. Amin. Pada tanggal 9 Zulhijjah, pagi, itu kita berangkat ke Padang Arafah. Lalu zikir, ibadah, nanti tuhur, itu sholat tuhur, dan kemudian ada khutbah. Nah, Nabi 632 itu khutbah di Padang Arafah. Sekarang orang naik haji Indonesia itu sekitar 200 ribuan, total sekitar 2,5 juta ya. Kemarin lebih. Di masa itu kurang lebih sekitar 700 ribu. Masa itu. Yang hadir itu pasti muslim. Karena naik haji. Tapi ingat, nanti jadi bisa baca di hadis Bukhari, jilid kedua, hadis 876. Hadisnya panjang. Tapi Nabi mulai dengan menggunakan himbauan ayyuhan nas, hai manusia,
Bukan ayyuhal muslimun, bukan ayyuhal mu'minun, tapi ayyuhal. Coba bayangkan itu. 632, Nabi memanggil manusia, bukan memanggil orang beriman. Luar biasa ya. Dalam penelitian saya, pidato Nabi ini itu kemudian disepakati oleh sarjana penggiat kemanusiaan sebagai deklarasi pertama modern tertulis di dunia. Tahun berapa tadi itu? 632. Yang itu yang kemudian oleh Asy-Syatibi menjadi ada yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams, ada 5 asasi yang paling dasar. Nah, bahasa Arabnya itu ada hifdzuddin, beragama. Jadi orang beragama itu asasi. Jadi kalau adik-adik ini tahun 80-an mahasiswa misalnya kalau mau pakai jilbab ada yang dilarang, itu sebenarnya pelanggaran. Karena alhamdulillah ya. Yang penting jangan dipaksa. Tapi kalau ada orang mau mengamalkan agamanya itu hak asasi. Itu namanya hifdzuddin. Yang kedua ada hifdzun nafs. Itu hak untuk hidup. Luar biasa Islam itu. Dan dalam Al-Quran itu diceritakan penghargaan terhadap satu nyawa itu sama dengan menghargai seluruh umat manusia. Siapa yang pernah baca ayatnya itu? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatalan nasa jami'an. Kalau ada orang membunuh satu orang tanpa alasan, bunuh berapa tadi? Satu tanpa alasan. Itu dianggap oleh Al-Quran membunuh seluruh umat manusia. Waman ahya, dan siapa yang menjamin satu orang kehidupan umat manusia, fakaan nama ahyan nasa jami'an, sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi Islam itu luar biasa. Jadi kalau ada dulu pernah dengar ya pidato seorang gubernur di Jakarta, karena dia pusing menghadapi banjir, dia sebut kalau saya membunuh 10 orang di Kalijodo itu nggak apa-apa, itu halal saja untuk menyelamatkan banyak orang. Sebetulnya dalam konteks hak asasi manusia itu nggak boleh. Ada lagi hifzul akal, itu hak untuk mendapat pendidikan, tumbuh kembang akal. Jadi orang dalam Islam itu luar biasa. Untuk sekolah itu punya kewajiban antara laki dan perempuan. Wah, luar biasa. Kita tahu dulu sejarah peradaban umat manusia sebelum Islam memperlakukan kaum perempuan luar biasa. Bukannya diskriminatif, tapi zolim. Bahkan sampai sekarang masih ada kan mau nyekolahkan anak itu masih mikir ya. Kalau dua nih ada 2 anak ya, orang tuanya milih mana yang lebih didahulukan, laki atau perempuan. Laki-laki dulu karena nanti dia menjadi kepala keluarga. Nanti perempuan belakangan aja. Itu cara berpikir yang dalam Islam nggak boleh itu. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban menuntut ilmu itu atau menuntut ilmu itu punya hak yang sama antara laki dan perempuan. Ini luar biasa Islam. Yang keempat ada hifdzun nasal. Ini hak untuk berkeluarga dan berketurunan. Dalam Islam itu diatur. Laki boleh kalau sudah mampu wajib kawin dengan perempuan, nggak boleh sama laki-laki. Perempuan kalau sudah masanya wajib dikawini oleh laki-laki, jangan dikawini oleh perempuan. Islam itu ngatur itu. Jadi kalau ada sekarang dengan alasan hak asasi manusia boleh kawin sejenis, nah, itu bertentangan dengan bukan hanya dengan Islam, tapi sebetulnya bertentangan dengan sunnatullah. Itu nilai-nilai kemanusiaan bertentangan sebetulnya. Coba kalau kita biarkan LGBT itu ya, di Surabaya ada nggak ya LGBT? Tapi bukan di Universitas Muhammadiyah Surabaya lah ya. Apalagi di Fakultas Hukum ya. Kalau lainnya itu apa? Lesbi. Ini perempuan suka sama kalau G-nya G itu laki-laki sama kalau B-nya bisek itu. Wah ini kiri kanan oke.
Dia laki-laki punya istri, punya anak, tapi dia punya pria idaman lain. Perempuan dia punya suami, punya anak, tapi punya wanita idaman lain. Jadi suka sama laki, suka juga sama, atau laki-laki cuma suka sama perempuan, tapi juga suka sama. Islam itu tidak merekomendasikan, melarang itu justru. Islam itu ngatur, boleh kawin dengan siapa, persyaratannya apa, caranya gimana. Tapi dalam Islam itu kawin itu hak asasi. Jadi kalau ada agama yang melarang umatnya kawin, itu bertentangan dengan kemanusiaan. Gitu. Sudah berapa itu? Yang kelima, hifzul mal. Ini hak atas properti. Itu diatur. Maka dalam Islam itu ya, penghargaan terhadap kepemilikan itu luar biasa. Misalnya, orang kita kalau datang ke rumah, ketuk pintunya 3 kali. Kalau nggak dijawab, pulang. Jangan paksain. Ketuk nih rumah kos-kosan teman gitu ya. Sudah 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kok nggak dijawab-jawab, langsung dibuka pintunya. Itu melanggar hak. Pernah dulu ingat ada menteri yang kemudian loncat pagar. Itu menterinya nggak belajar hukum dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kalau dia belajar di sini itu nggak begitu. Karena nggak boleh, itu hak properti. Hifzul mal. Tapi Imam Qurrabi menambahkan bukan hanya ini yang prinsip, tapi ada satu lagi. Hifzul dignity. Jadi ini adik-adik ini yang musim sekarang kan ada perundungan ya. Di sini ada, pernah ada nggak? Ada ya. Body shaming misalnya begitu ya, memanggil orang atau memperolok orang secara fisik. Ini ketahuan ada temannya yang Indonesia ini kan lengkap ya. Apa aja di Indonesia ada. Rambut yang paling lurus sampai yang paling tidak lurus ada di sini. Yang kulit paling terang sampai yang paling tidak terang ada di sini. Mulai badan yang agak tinggi, sedikit kurang tinggi, dan sangat tidak tinggi ada di sini. Mulai badannya yang ramping, kurang ramping, sangat tidak ramping ada di sini. Kita nggak boleh memanggil itu karena fisik. Paham? Jadi kalau ada atau manggil orang karena etnisnya, ini biasa juga ini kan ya. Mentang-mentang ada orang Batak di sini. Sini kau Batak, itu sebenarnya nggak boleh. Atau kalau dia di Sumatera Utara kan ada Puja Kusuma ya. Puja Kusuma itu putra Jawa keturunan Sumatera. Dan itu banyak. Mentang-mentang dari Jawa dipanggil, sini kau Jawa, itu nggak boleh. Atau ada teman kita yang non-muslim, sini kau. Nggak boleh dipanggil itu. Itulah makanya kita ngasih nama kan. Biasanya masuk kuliah itu siapa panggilan siapa. Loh, itu apa maknanya? Kenapa manggil orang karena warna kulitnya, karena rasnya, karena agamanya? Itu dignity. Islam itu, karena itu dalam Islam, misalnya Muhammadiyah itu luar biasa ya. Saya Muhammadiyah menafsirkan agama. Secara umum kan sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu agama yang dibawa oleh para nabi itu Islam. Kalau secara khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disempurnakan. Apa maknanya itu? Di Muhammadiyah itu kita diajarkan untuk tidak boleh menghina nabi siapapun. Tidak boleh menghina agama manapun yang diturunkan oleh Allah itu. Tidak boleh menghina kitab suci orang. Luar biasa sebetulnya itu. Jadi adik-adik ini kalau belajar ke Muhammadiyah itu kan ada pengertian Islam. Itu bukan tidak punya makna. Maka di Muhammadiyah itu nggak terbiasa menghina kitab suci orang, nabi orang, Tuhan orang itu nggak boleh. Agama orang nggak boleh. Apalagi agama yang samawi gitu. Itu dignity. Dengan begitu adik-adik, ini tahun berapa? 632. Kalau dunia internasional tadi tahun berapa? 48. Next. Sebetulnya, nah, coba lihat.
Bangga kita umat Islam itu. Kita sudah mengenal HAM. Itu sejak lebih tua dari dunia internasional 1316 tahun. Jadi nggak usah ngajarin Islam itu soal HAM, kita lebih tua, lebih senior. 1316 tahun. Nah, karena itu ini kan di kalangan kita ada yang begitu ya. Saya dulu masuk Komnas HAM itu masih ada di kalangan umat Islam, aktivis Islam yang mengatakan, oh, HAM itu kafir dari Barat, Amerika itu perlu disama, gitu-gitu. Padahal setelah kita belajar, Islam itu duluan. Oke, artinya apa? Islam itu punya aturan soal bagaimana melindungi orang. Nah itu ya. Ada hak-hak, termasuk saksi dan korban itu punya asasi yang tadi itu. Kan luas sekali hak-hak yang harus dilindungi itu. Next, bagaimana Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Bu, sampai jam berapa? Tiga 30 menit. Lagi. Kalau lagi berarti berakhir jam 15.30. Kalau begitu saya ingin mempercepat ya, biar nanti ada diskusi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebetulnya kalau di internasional ada tahun berapa? 48. Indonesia 48, 45. Sudah bicara tentang hak-hak itu. Saya ketika menulis disertasi itu, penelitian saya Pancasila itu kan kalau kita baca disusun oleh 9 orang toh ya. Panitia 9 itu sebetulnya 3 tokoh Muhammadiyah, bahkan 4. Siapa tuh? Ki Bagus, Kasman, Kahar Muzakkar. Sebetulnya Soekarno itu juga Muhammadiyah. Iya, kan pengurus Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi sebetulnya yang merumuskan Pancasila dari 9 itu 4 Muhammadiyah. 5 lagi itu 4 Islam, 1 lagi non-Islam. Jadi sebetulnya dulu itu perdebatan ketika pertama disepakati kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kan. Itu yang disebut dengan Piagam Jakarta kan. Usianya 3 hari. Kemudian dirubah dan yang terakhir menyetujui perubahan itu adalah tokoh Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo itu dijemput ke Yogyakarta lagi mimpin rapat Muhammadiyah. Soekarno minta pendapatnya, ini gimana perubahan ini? Karena ada yang minta. Ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sumbangsih terbesar umat Islam buat bangsa ini. Ternyata bahwa yang merumuskan dan memperjuangkan Indonesia itu adalah beragam agama. Nah, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dalam perdebatan kenapa kemudian ini kan perdebatan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan perdebatan itu bentuk negara kita seperti apa. Ingat tokoh-tokoh kita itu ingin dulu Indonesia kita ini berwajah agama. Ada yang menginginkan wajah sekuler, nggak boleh pakai embel-embel agama. Maka munculkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan menjembatani. Betul Indonesia itu tidak negara agama, tapi masyarakatnya orang beragama. Maka dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini disepakati sebagai core-nya Pancasila. Jadi kalau mau melihat yang betul membacanya yang sebelah sana. Kalau ini menulisnya betul, tapi cara membacanya salah. Karena kalau ini yang kita ikuti, maka ada sekularisasi Pancasila. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan, dan seterusnya. Gitu. Padahal sebetulnya yang benar cara membacanya itu, kalau dalam penelitian saya, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya HAM itu gak boleh bertentangan dengan Tuhan.
dengan agama. Luar biasa ya, tokoh-tokoh agama kita dulu. Coba tahun 45 sudah bicara soal HAM. Kalau ini nggak dibuat dulu, kita nggak punya alasan untuk menolak LGBT. Karena itu dianggap HAM. Jangan kaget nanti. Undangannya telah menikah antara si Budi dan si Ahmad. Atau Fatimah dengan Aisyah. Tapi itu kita tolak karena apa? Pendiri negara kita tahu bahwa pada saatnya nanti ada yang begitu-begitu, gitu loh. Oh, luar biasa, saya semakin kagum dengan tokoh-tokoh kita itu. Tahun 45 kita berdebat sekarang soal HAM. Mereka sudah berdebat dulu. Luar biasa. Tetapi begini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab itu. Karena Soekarno awalnya pidatonya kan humanity, kemanusiaan. Jadi ya, pertanyaannya kemanusiaan seperti apa, HAM seperti apa? Oleh para ulama kita dinilai, diberi nilai kemanusiaan itu. Adil adab. Dalam penelitian saya, adil adab itu tidak ada dalam kosakata bahasa lokal di Indonesia. Cuma bahasa Jawa apa itu? Adab itu artinya apa? Hah? Adab. Adab. Kalau bahasa lokalnya apa? Adab. Hah? Hah? Sopan, tata krama. Kenapa dulu tidak disebut dengan kemanusiaan yang takrama atau yang sopan dan santun? Adil adab itu sumbangan agama. Hanya ada dalam agama loh. Artinya apa? Kemanusiaan yang disepakati oleh para ulama kita dulu itu HAM yang tidak boleh bertentangan dengan agama. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang sekarang nggak paham dengan Pancasila itu lalu kemudian Pancasila itu kan nggak ada apa-apanya, boleh kita tukar. Maka Muhammadiyah menyebut Pancasila itu sebagai Darul Ahdi Wasyara. Ini kesepakatan kita, konsensus kita. Gitu ya. Oke. Next, saya ingin masuk bagaimana dengan Indonesia. Oh ya, mudah-mudahan bisa di 5 menit lagi ya. Next, saya ingin melewati ini. Next. Nah, oke, sekarang kita masuk ke perlindungan. Adik-adik, berapa sih kejahatan Indonesia sekarang per tahun? Ya, bisa lihat datanya Polri, bisa lihat datanya BPS, gitu ya. Bagi adik-adik ini kan mahasiswa fakultas hukum pasti paham lah soal kejahatan itu. Katakan kalau di Indonesia per tahun itu ada 500.000 kejahatan, 500.000 yang tercatat. Kalau butuh 2 saksi saja supaya peristiwanya menjadi terang, kita butuh 1 juta saksi per tahun. Loh, 1 juta itu kalau tidak ada, maka peristiwanya sulit untuk diungkap. Pertanyaannya, apakah setiap kita kalau melihat kejahatan itu mau jadi saksi atau tidak? Di depan kampus kita ini, ada orang ditabrak lari motor misalnya ya. Apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa? Yang paling banyak selfie itu, foto, selfie. Pertanyaannya secara hukum ini, apakah adik-adik yang melihat peristiwa itu lapor ke polisi? Kenapa tidak mau? Padahal saksi loh. Kalau tidak ada saksi, sulit peristiwa diungkap. Karena alat bukti yang paling kuat itu di antara 5 ya, itu sebetulnya saksi. Dan kita fakultas hukum tahu semua itu. Tapi kenapa? Betul tadi. Kenapa nggak mau jadi saksi? Pertama, ada tadi. Itu kalau orang lain itu berpikir begitu juga gimana? Nah, itu yang kemudian membuat peristiwa sulit diungkap. Sebetulnya ada alasan lain, di samping tidak peduli, takut, ribet. Jadi kalau jadi saksi itu dipanggil, jangan-jangan berpotensi jadi
tersangka. Itu yang membuat orang nggak mau jadi saksi, itu ribet, takut. Nah karena itu mereka-mereka yang mau jadi saksi itu mesti dilindungi. Siapa yang melindungi? Negara. Paham ya? Karena itu pasca reformasi, bagi ada yang belum ada ya waktu itu ya. Kita yang mengalami reformasi 98 itu muncul gerakan dari masyarakat sipil untuk membentuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Maka muncullah Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian mewajibkan negara membentuk LPSK supaya apa, yang melindungi saksi dan korban. Cuma subjek hukumnya baru dua, saksi, korban. Tetapi kemudian undang-undang itu sejak 8 tahun kemudian ada revisi menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014. Subjeknya bukan hanya saksi dan korban. Kalau korban itu siapa? Orang yang mengalami. Kalau saksi, orang yang melihat. Tapi bukan hanya mereka. Bagaimana kalau ada dia pelaku nih? Pelaku. Tapi mau kerjasama. Dia bagian dari pelaku tapi mau ngomong. Jadi pelaku utamanya bukan saya loh. Ada orang pelaku utamanya. Nah kalau orang yang ngomong begitu itu namanya saksi pelaku, atau yang kemarin tadi oleh Pak Dekan disebut justice kolaborator. Harus dilindungi. Kalau enggak, siapa yang mau jadi justice? Wah, risikonya besar itu. Saya kayak Richard kemarin, kalau nggak dilindungi mau nggak dia ngomong? Dia berada loh. Berada itu kalau dalam ini Doni ini loh, brigadir apa? Berada itu ke Irjen itu 19 tangga. Coba mau nggak melawan itu? Nggak mungkin. Karena itu harus dilindungi. Namanya saksi pelaku atau justice kolaborator. Itu harus dilindungi. Nah yang ketiga, ada orang yang melapor. Pelapor ini bukan pelakor ya. Kalau pelakor itu nggak boleh dilindungi, tapi pelapor. Misalnya begini, adik-adik tahu nih ada peristiwa, adik-adik melaporkan. Adik-adik yang melapor itu namanya pelapor, atau dalam istilah perlindungan disebut dengan whistleblower. Harus dilindungi. Dan yang kelima, ada ahli. Ahli itu orang yang punya ilmu tentang itu. Dan ingat, nanti adik-adik belajar hukum acara, pidana, maka ahli itu sangat menentukan. Karena tahu nanti di tamat kuliah diminta jadi ahli. Ini diantara kita, mungkin Bapak Ibu dosen ya. Mungkin Pak Dekan diminta jadi saksi ahli di pengadilan. Mudah nggak jadi saksi ahli? Itu nggak mudah. Pengalaman saya jadi saksi ahli itu nggak mudah. Saya saksi ahli terakhir misalnya di MK itu soal tentang perkawinan. Begitu kita dipanggil, Anda harus datang jam segini. Nggak dijemput itu, datang sendiri. Sampai di sana ada yang nyambut, nggak ada juga yang nyambut. Mau duduk di mana, cari tempat duduk sendiri. Mau minum sendiri. Begitu mau bersaksi, memberikan keterangan, disumpah pakai Quran. Harus menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kita punya. Begitu kita menyampaikan pandangan kita, dicecar pertanyaan dirikan oleh semua pihak. Para pihak terkait nanya kita. Termasuk hakimnya juga nanya. Begitu selesai, apa ngasih amplop? Enggak juga. Begitu pulang, diantar enggak? Enggak juga. Jadi, kayak jaya langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, coba kalau keterangan saya itu enggak berkenan di para pihak, lalu saya dituntut, siapa yang melindungi? Kalau nggak ada yang melindungi, boro-boro, ngapain saya ribut-ribut sendiri jadi saksi ahli? Kita punya pengalaman. LPSK itu punya pengalaman. Ada dosen di IPB, doktor pertambangan tertentu ya. Dia kemudian jadi saksi ahli bagi kasus seorang gubernur, saya nggak usah sebut, kasus pertambangan. Keterangan dia itu dianggap mengganggu atau dianggap menyudutkan para pihak. Lalu gubernur yang jadi tersangka itu nuntut dia 1,3 triliun. Coba bayangin itu.
Kita datang udah nggak dijemput, nggak dikasih amplop, kecuali kalau yang menghadirkan kita saksi ahli koruptor itu biasanya, dan saya belum pernah mau. Saya lihat ini yang minta jadi saksi ahli ini koruptor. Kalau koruptor itu pasti amplopnya gede. Tapi coba bayangkan kalau kita tahu koruptor lalu kemudian menjadi saksi ahli. 1,1 triliun dosen kita ini. Coba yang nggak dijemput, nggak diantar, nggak kasih amplop, sudah menyampaikan pandangan, kemudian dituntut. Nah, karena itu mereka dilindungi. Kalau nggak ada orang mau jadi saksi ahli. Padahal undang-undang kita, misalnya untuk ITE, itu banyak pasalnya pasal karet, dan itu ditentukan oleh kualitas saksi ahli. Jadi setiap kata itu diterjemahkan. Jadi menurut ahli gimana? Oh iya, menurut ahli ini penghinaan. Oh ini itu ahli. Karena itu mereka harus dilindungi. Next. Tidak dapat tadi, siapa yang bisa dilindungi oleh negara mengenai LPSK? 5. Satu siapa tadi? Saksi. Kedua, korban. Yang ketiga, saksi pelaku. Yang keempat, pelapor. Yang kelima, adik-adik kalau nanti ada mengadvokasi masyarakat, subjek hukumnya yang tadi itu mantap betul. Nanti kita tunggu. Oke. Next, saya lanjutkan ini. Subjeknya tadi sudah. Next. Oke. Nah, pertanyaan kedua. LPSK itu yang melindungi saksi korban memang pada tindak pidana. Meskipun ya, kalau saya ditanya apakah ini sudah ideal, belum tentu ideal. Gimana dengan perdata? Nggak masuk. Gimana dengan tata usaha? Nggak masuk. Pidana pun nggak semua. Dia limitatif. Misalnya ya, perdagangan orang masuk. Kekerasan seksual masuk. Di kita perhatikan sudah ada timnya ya. Karena ternyata kekerasan seksual itu banyak terjadi di tempat-tempat yang mestinya anak-anak termasuk sekolahan. Mudah-mudahan di kampus kita sih nggak ada. Korupsi masuk. Penyiksaan masuk. Penyiksaan itu apa bedanya penyiksaan? Karena nanti ada itu kekerasan, penganiayaan berat macam-macam. Apa bedanya kekerasan dengan penganiayaan? Apa bedanya? Jadi Pak Dekan ngasih hadiah kalau ada yang bisa membedakan antara kekerasan dengan penyiksaan. Kalau ada di depan kampus kita, orang kemudian dipukul, itu apa namanya? Kekerasan. Apa itu penyiksaan? Tentu. Tapi karena adik-adik demo kemarin misalnya undang-undang cipta kerja, lalu pemimpin demonya diambil sama polisi, lalu dibawa ke kantor polisi, lalu ujung kaki adik-adik dicium sama kaki meja. Paham maksudnya? Untuk supaya ngaku. Itu kekerasan atau penyiksaan? Itu udah pintar. Lalu kalau kita apa bedanya kekerasan dengan penyiksaan? Kalau kekerasan itu dilakukan dengan spontan, dan juga kalau penyiksaan itu dilakukan dengan cara ini amin, akis meluas dan masif gitu. Penyiksaan itu intinya dilakukan oleh aparat yang mestinya melindungi, tapi untuk mencari informasi dia menggunakan kekerasan untuk supaya ngaku. Jadi ada unsur kekerasannya, tapi juga ada unsur pemaksaan untuk meminta informasi. Biasanya ini masih ada aparat kita yang paradigma lama kan, bahwa pengakuan itu segala-galanya. Padahal sebetulnya pengakuan itu tidak segala-galanya. Loh, kalau nggak segala-galanya, ngapain dipaksa orang supaya ngaku? Orang yang maksa untuk orang ngaku atau memberikan informasi, itu namanya penyiksaan atau torture. Oh ya, nah itu masuk kalau di kita. Maka korbannya biasanya yang di lapas, yang di kantor polisi, di kantor militer, atau di rumah-rumah negara itu masuk di torture. Kemudian ada pelanggaran HAM yang berat itu masuk.
pencucian uang masuk, terorisme masuk, kemudian ini pembuat undang-undang kita itu karena tahu bahwa ini begini limitatif, istilahnya kasus dengan tertentu, maka dibuat yang ini, yang terakhir ini. Tindak pidana lain, kalau nggak masuk tadi yang 8 itu, asal tindak pidananya mengancam keselamatan, dia masuk. Kasus Richard kemarin, itu kan kalau jaksa protes kita itu kan nggak masuk, mesti tindak pidana yang limitatif. Mana ada situ pembunuhan masuk? Kita menggunakan tindak pidana lain yang mengancam keselamatan jiwa berdasarkan keputusan LPSK. Keputusan LPSK itu masuk di poin ini. Kan dia masuk. Tapi kalau adik-adik nanti bisa dilihat perdebatan hukumnya itu sampai detik-detik terakhir itu jaksa nggak ngaku. Nggak ngakuin bahwa ini boleh sebagai justice kolaborator misalnya begitu. Tapi sekarang nggak boleh lagi tuh. Karena apa? Hakimnya sudah memutus bahwa ini adalah justice kolaborator, maka dia sudah menjadi keputusan hukum dan itu menjadi jurisprudensi. Jangan lagi ada perdebatan itu. Jadi kalau adik-adik mau menulis skripsi itu, saya kira bagus itu. Belum ada yang nulis itu soal Richard misalnya. Saya kira tesis ada yang mau nulis sekarang tapi belum. Disertasi malah ada yang mau. Tapi kalau adik-adik mengambil skripsi, saya kira bagus. Next. Oke, kalau orang nanya tadi siapa yang boleh dilindungi, kasusnya apa saja, kalau dia dilindungi, apa saja yang didapat oleh orang yang kita lindungi. Ini, kalau dia mengalami ancaman fisik, kita beri perlindungan secara fisik. Kita punya rumah aman, safe house. Jadi kalau tanya berapa safe house-nya LPSK, saya juga nggak tahu. Karena kalau kita tahu safe house itu namanya bukan rumah aman namanya. Saya tahu kalau saya menangani kasus. Tapi misalnya ya Pak Dekan menangani kasus, saya menangani kasus beda. Pak Dekan tahu di mana safe house-nya dia dan Pak Dekan nggak tahu safe house-nya saya di mana. Kita punya itu. Di Surabaya ini ada. Di mana saya nggak tahu. Gitu. Kemudian ada PHP. Nah itu ini ada yang pernah kena PHP nggak? PHP itu pemenuhan hak prosedural. Ini kalau ada, ini nanti adik-adik kalau ada advokasi, begitu kita lindungi, dia mengalami proses mulai dari BAP, di persidangan, itu kita dampingi, kita jemput, kita dampingi. Itu namanya PHP. Jadi didampingi pada setiap proses persidangan atau proses peradilan pidana. PHP. Saya yang percepat ini. Kalau dia sakit secara fisik, medis, kita obati. Kalau dia trauma, kita pulihkan. Bahkan ada hak psikososial. Sosial itu sebetulnya ingin mengembalikan korban-korban akibat tindak pidana itu kepada situasi sebelum dia jadi korban. Salah satu contoh ya. Ada salah satu mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dia mengalami kekerasan seksual, tapi nggak usah saya sebut namanya karena nggak boleh. Diperlakukan mengalami kekerasan seksual sejak dari SMP. Bayangin itu. Oleh orang yang selama ini menjadi majikannya bapak ibunya bekerja. Jadi ini pelakunya juragan daging. Lalu dia mempekerjakan orang termasuk bapak ibunya mahasiswa kita ini tinggal di rumah, disediakan rumah dan di situ selama ini dilakukan kekerasan seksual oleh majikan itu sejak dari SMP. Sekarang dia speak up, berani melapor. Bayangin, sudah jadi mahasiswa baru berani lapor. Bapak ibunya itu tidak berpihak. Akhirnya dia harus keluar dari rumahnya dan tinggal seorang diri. Sekarang kita carikan beasiswa jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita carikan tempat kosnya dan kemudian kita cukupkan kebutuhannya. Itu namanya hak psikososial.
Baik, mudah-mudahan pekan yang akan datang dia menjadi sarjana dan insya Allah dia menjadi pendamping para korban. Itu namanya hak apa tadi? Psikososial. Jadi sampai begitu loh negara harus hadir. Kemudian perlindungan hukum itu begini, karena adik-adik memberikan keterangan. Jadi kalau kita diminta keterangan sebagai baik sebagai saksi, saksi ahli, karena keterangan yang telah, sedang, dan akan kita berikan berkaitan dengan pokok perkara. Kalau kita dituntut, kita lindungi secara hukum. Caranya gimana? LPSK menyurati penegak hukum, kalau ada tuntutan, abaikan dulu tuntutan itu sampai perkara pokoknya selesai. Abaikan dulu. Ada banyak kasus yang kita lakukan begitu. Kita datang, jangan proses dulu, ini dulu. Kalau nanti udah selesai, baru ini diproses. Namanya perlindungan hukum. Pembiayaan termasuk fasilitasi ganti rugi. Ganti kerugian itu ada dua bentuknya. Satu ada yang disebut dengan restitusi. Itu korban dan keluarganya dapat ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku. Pak, kalau yang bayar itu pelaku atau pihak ketiga, itu namanya restitusi. Tapi kalau yang bayar itu negara, pemerintah, itu namanya kompensasi. Jadi kalau adik-adik nanti, ini ngurus meneliti soal restitusi, itu artinya itu akan dibebankan kepada pelaku, tapi kalau kompensasi itu dibayarkan kepada negara. Ini hak korban. Next. Nah, ini kita lewatkan kewenangan ini. Nah, syaratnya siapa yang bisa dilindungi? Syaratnya yang paling penting itu di pasal 28 itu ini. Orang itu punya informasi apa tidak untuk mengungkap kasus. Kalau dia nggak punya informasi, memang nggak bisa dilindungi. Yang kedua, ada ancaman apa tidak? Kalau dia nggak ada ancaman, ya nggak bisa dilindungi. Yang ketiga, kita asesmen, ada kebutuhan nggak? Yang keempat itu track recordnya. Kalau dia pernah pelaku kejahatan, itu nggak bisa. Kecuali tadi, dia pelaku kejahatan, tapi bukan pelaku utama. Dia mau kerjasama untuk mengungkap siapa pelaku utamanya, disebut dengan GC. Nah, karena itu GC itu ada, tadi, dia bukan pelaku utama, mau kerjasama. Tapi kalau kasusnya korupsi, itu ada pernyataan. Dia mau mengembalikan kerugian negara. Kebetulan tesis soal GC itu. Jadi memang kalau GC itu ada orang yang salah. Tapi kalau dia pun GC bukan menghilangkan pidananya, tapi mengurangi hukuman. Jadi jangan nanti mau jadi GC supaya bebas, ya nggak bisa. Tetap ada pertanggungjawaban, tapi hukumannya itu lebih ringan dari terdakwa yang lain. Coba Richard. Sambo berapa? Hukuman mati yang sekarang menjadi hukuman seumur hidup ya. Yang lain gimana? PC 20 tahun. Kuat yang tidak kuat itu. Ricky berapa? Di atas 15 tahun. Richard berapa? 1 tahun 6 bulan. Kenapa dia dapat? Karena begitu perintah undang-undangnya lebih ringan dari pelaku-pelaku yang lain. Next. Mudah-mudahan ini sudah selesai. Nah, siapa yang bisa ini yang melapor ke kita itu bisa, ini soal praktek ya. Bisa korbannya langsung, bisa kuasa hukumnya, bisa pendampingnya, bisa aparat penegak hukum. Adik-adik ini kalau jadi pendamping bisa melapor. Apalagi pada kan sudah ada tim bulan-bulanan atau apa ya, kasus seksual misalnya, maka bisa. Oke, bisa datang langsung, bisa repot-repot, bisa melalui surat, bisa malah aplikasi yang paling banyak sekarang WhatsApp. Melalui WhatsApp aplikasinya itu bisa melapor. Jadi nggak usah ke Jakarta atau ke kantor-kantor itu, melalui aplikasi itu bisa melaporkan. Nah, ini bisnis proses ada ini ada perlu. LPSK itu karena menyangkut keselamatan orang itu punya bisnis proses. Kalau ada laporan 3 bulan maksimal, kita sudah harus putuskan diterima atau tidak. Kalau sudah diputus 7 hari kemudian sudah melayani. Jadi nggak boleh. Kalau ada yang memerlukan gerakan cepat perlindungan itu disebut dengan perlindungan darurat. Ini kalau yang memutuskan diterima atau tidak 7 orang pimpinan.
Setiap Senin kami rapat dengan mahkamah itu. Tapi kalau perlindungan darurat, gak usah nunggu hari Senin. 3 orang dari 7 itu menyetujui bisa dilindungi oleh negara. Richard itu dulu kita dilindungi secara darurat karena tidak sempat melalui rapat. Kalau untuk kita tunggu melalui rapat, kita khawatir akan ada keteranjangan. Namanya perlindungan darurat. Next, saya kira itu simpulannya begini. Saksi korban, saksi pelaku, saksi ahli, pelapor. Hak asasi manusia melindungi mereka. Agama melindungi mereka. Undang-undang nasional kita melindungi mereka. Karena itu, ngapain tidak berani untuk melapor? Ngapain tidak berani? Kenapa? Negara hadir. Satu lagi menurut saya, Pak Dekan, saya nggak tahu apakah di Fakultas Hukum kita ini sudah ada victimologi ya, pasti ya. Di beberapa kampus termasuk UMJ kemarin datang, mereka sudah memasukkan perlindungan saksi dan korban itu dalam mata, ya, tapi masuk di hukum acara. Nah, di Sumatera Utara sudah menjadi victimologi itu sudah diubah menjadi kalau nggak salah menjadi hukum perlindungan saksi dan korban. Kurikulumnya dirubah. Karena apa? Undang-undangnya ada, lembaganya ada, kasusnya ada. Jadi memang ini sudah menjadi. Jadi kalau ada yang melakukan riset, menulis skripsi, lembaganya ada, undang-undangnya ada, kasusnya. Saya kira itu pertimbangan yang nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Bu moderator, demikian ceramah saya karena saya lihat kalau lama-lama bisa ditinggal pergi kita. Gitu. Tapi kalau ada 1-2 pertanyaan saya kira boleh. Terima kasih disampaikan untuk narasumber kita. Gimana teman-teman sudah paham ya tentang apa itu LPSK ya? Intinya dari yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi adalah apapun yang kita lihat, peristiwa apapun yang kita lihat, kita tidak usah takut untuk melapor. Apalagi kalau kita menjadi korban suatu tindak kejahatan. Kan gitu ya Pak? Ya. Jadi kita lihat apapun di jalan, kita harus berani. Jangan sampai kita mengatakan oh, itu bukan urusan saya. Kalau seperti itu, hati nurani Anda sama saja tidak ada. Tidak usah takut, nanti bisa lapor ke LPSK kalau kita merasa terancam. Karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang sesi berikutnya yaitu tanya jawab 3 penanya saja. Karena juga kita keterbatasan waktu. Ayo. 1 lagi, 2, 3. Oke. Yang pertama dari Mas Riki. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas materinya. Pertanyaannya adalah, menurut saya, dan saya Islam itu selalu meregulasikan tentang hak hidup, hak bersuara, hak hidup. Jadi yang saya dengar cuma hak itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu terjadi dengan saya contohkan dengan Paul Alexander, orang yang hidup dengan tahun-tahun melalui tahap intelijen. Bagaimana jika dia itu sampai mengatakan lebih baik saya mati daripada saya hidup terus? Apakah HAM itu juga untuk mati? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang belakang, Mbak. Mungkin satu pertanyaan satu jawaban.
Iya, ya, Oh, benar lagi. Oh, jawab semua ya. Oke. Pertanyaannya mana ini? Pengambilan gendernya ini. Enggak, ini gender. Saya Muhammad Rehan di semester 3 kelas D. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa? Tadi kan Bapak bukan dalam konteks Muhammad Raya. Dalam konteks kasusnya Richard Eliezer kan masih ada apa? Pelanggaran prosedur yang sebenarnya harus dirapatkan, tetapi tidak dirapatkan karena takut ada intervensi dari Pak. Kan ini kan teori dan praktik. Sebenarnya dalam menjalankan perlindungan saksi dan korban ini kan kalau dari sudut berpikir secara filsafat ya, konsep filsafat itu kan ada dua kebenaran hukum, yaitu dasain sama dasolen. Jadi dalam penegakan ini itu kita pakai asas yang mana? Yang dasain atau yang dasolen atau keduanya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Kolis dari semester 3C juga. Perihal ini kan tadi kan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara teori dan politik. Teori dan praktik. Mohon maaf. Terus Bapak tadi juga tidak sekali dua kali menyampaikan bahwasanya LGBT itu bertentangan dengan hak asasi manusia dalam lingkup agama. Sedangkan Bapak tadi juga menyampaikan bahwasanya kiblat yang dipakai oleh LPSK itu DUHA, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi kelompok LGBT itu menjadi kelompok yang menurut saya berdasarkan riset saya dan kawan-kawan itu mereka sebagai kelompok yang termarginalkan, teralienasi dari kelompok masyarakat pada umumnya. Mereka untuk apa ya, mewujudkan hasrat seksualnya secara umum itu sangat sulit. Bahkan ancaman-ancaman pembunuhan, ancaman-ancaman dialienasi terhadap keluarga, orang di sekeliling desa itu masih sangat rawan, khususnya di Surabaya. Kalau di Surabaya ada Gaya Nusantara. Terus eh, itu pertanyaan pertama, Bapak. Terus saya lanjut tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana PSK itu apakah juga melindungi korban-korban pelanggaran HAM dalam konteks konflik agraria maupun pembatasan pembungkaman dalam bentuk demokrasi seperti kasus yang baru-baru ini Bung Haris Azhar dan Mbak Fathia itu kan mereka sebagai bentuk pengingat bagi kita, bagi kami, mercusuar pengingat bahwasanya pembungkaman demokrasi di negara ini saat ini sedang tinggi-tingginya, ditambah lagi ambisius negara dalam proyek pembangunannya, dan ditambah lagi proyek-proyek yang masuk dari kelompok oligarki. Terus juga ada kasus 3 petani pakel di Banyuwangi itu mereka terlapor terduga sebagai pelaku, sedangkan dalam hukum juga ada praduga tak bersalah. Tanggapan Bapak selaku wakil LPSK Pusat akan problematik tadi itu seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diwakili sama Ibu moderator. Ya, Adinda Riki, Rehan, dan Falis ya. Kalau saya tadi coba meng-highlight perspektif HAM, saya ingin mengatakan kalau kita memahami perspektifnya tadi dari berbagai ya, bagaimana dunia internasional, bagaimana Islam, bagaimana Indonesia. Memang saya tadi sebetulnya ada di situ, kenapa ada cara pandang yang berbeda, 1-2 kasus.
Baroki memang Baroki itu salah satu yang mencoba menganalisis karena worldview-nya berbeda. Kalau HAM dalam perspektif yang populer, apalagi yang liberal, itu memang kan Baroki menyebut anthropocentric. Jadi itu yang penting konsensus manusia aja. Kalau menurut manusia baik, maka itulah ukuran kebaikan. Karena itu misalnya soal LGBT, kenapa ada 33 negara sekarang yang melegalisasi perkawinan sejenis, itu memang sangat akses. Dalam penelitian saya misalnya Brazil. Brazil kenapa Brazil? Brazil itu kan negara yang sangat agamis Katolik untuk wilayah di Amerika Latin begitu ya. Mereka itu simbol negara Katolik. Dan ingat negara Katolik itu adalah Katolik itu adalah satu agama yang secara dasar itu menolak. Seperti juga Islam. Kitab suci kan memberi informasi itu. Tahun 53 itu parlemen itu anggota DPR-nya Brazil itu mengajukan undang-undang tentang legalisasi perkawinan sejenis. Itu ditolak mentah-mentah. 53. 2013, coba bayangkan itu berapa tahun? Pasti orangnya sudah berbeda ya. Anggota DPR-nya sudah berbeda. Diajukan undang-undang untuk legalisasi perkawinan sejenis golf. Brazil 2013 sudah melegalisasi perkawinan sejenis. Yang saya katakan begini, ternyata kampanye mereka itu nggak pernah berhenti. Brazil yang Katolik, yang nyata-nyata Katolik itu melarang perkawinan sejenis, 53 2013 berarti 60 tahun kurang lebih. 60 tahun itu agama berketuk-ketuk sama kampanye LGBT. Saya mengatakan kalau sekarang ada orang di Indonesia ini mengajukan undang-undang, saya termasuk yang sejak dari Komnas menyuarakan kan HAM di Indonesia tadi itu clear. Pancasila itu clear gitu. Undang-undang dasar kita itu clear, Undang-Undang 39 clear, Undang-Undang 26 itu clear. Dan beberapa tambahan mandat misalnya di undang-undang tadi ada undang-undang Ecosok 11 dan 12, Sipol, kemudian tambah lagi beberapa undang-undang menjadi mandat. Kalau sekarang diajukan ke DPR, saya yakin Senayan itu nolak perkawinan sejenis. Tapi boleh kita uji kalau menggunakan tesisnya Brazil tadi itu. Coba kita lihat. Kalau kita nggak melakukan apa-apa ini, 60 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin. Kita akan diberazilkan seperti Brazil itu. Apakah ada yang begitu? Ada yang pro itu loh. Cuma saya paham, begini, Islam itu melihat mereka ini dua kacamata. Satu, kalau minta legalisasi itu, legalisasi maksudnya diformalkan. Tapi bahwa mereka manusia kalau ada sesuatu, mesti dibantu untuk kembali kepada seperti, karena begini, ternyata, kan ada yang mengatakan begini, itu kan sebetulnya udah kontrak kami begitu. Ada yang gitu ya. Kalau laki-laki tadi kenapa dia gemulai begitu, dia mengatakan itu kontrak saya. Kalau perempuan tomboy kelaki-lakian begitu, itu kontrak saya. Dadang Hawari, salah satu psikiater saya kira yang paling senior sekarang yang masih ada, itu menyebut sebetulnya betul ada gen, tapi gen itu maksimal 40%. Artinya apa? Ada 60% yang kita punya ikhtiar untuk melakukan, ada ikhtiar untuk melakukan perbaikan. Misalnya gini, makanya kalau nanti adik-adik ini punya anak kecil kita ini laki-laki, lalu kemudian sukanya main boneka-bonekaan dan kecil, jangan biarkan pakai boneka-bonekaan. Karena itu nanti akan mempengaruhi tubuh kembangnya. Maaf Pak, atas instruksi Bapak. Hari itu saya kira anti masculinity banget.
Karena sedangkan beberapa riset juga mengatakan orientasi seksual itu hal yang muncul sejak lahiriah. Jadi kita maupun saya maupun Bapak tidak dapat memilih orientasi seksualnya itu seperti apa. Jadi itu merupakan bagian dari takdir, Iya. merupakan bagian dari yang melengkapi. Itu makanya tadi penelitiannya coba dicari, misalnya Danang Hawari itu 40% jadi itu. Berarti ada 60% sebetulnya sangat tergantung kepada pendidikan, bacaan, dan lingkungan. Itu. Nah, karena itu saya tadi menyebut sebagai orang pendidikan gini, apakah akan membiarkan misalnya anak-anak kita punya kecil, kalau laki-laki misalnya, dia sukanya main boneka. Saya ingin melihat proses pendidikan, upaya yang bisa kita lakukan apa? Mestinya kalau laki-laki mainannya adalah mobil-mobilan. Supaya ini, kalau enggak kita akan membiarkan dia dengan tumbuh kembang begitu. Artinya apa? Mungkin enggak Tuhan, ini dalam kitab suci, dalam Al-Quran itu kan ini perilaku yang tidak direkomendasikan. Coba bayangkan kalau Allah betul membolehkan kawin sejenis, punah manusia ini. Saya ngomong begini nih penelitian. Coba alasan manusia ini pemusnahan manusia. Coba kalau semua laki-laki itu kawin sama laki-laki, kapan bertumbuh? Nunggu waktu, usia kita 74 tahun usia harapan hidup, habis Indonesia ini. Jadi jangan main-main dengan gerakan globalisasi ini. Jadi kalau adik-adik bermain-main dengan gerakan-gerakan kawin sejenis itu artinya adik-adik ingin menghancurkan peradaban ini. Coba kalau ada nggak orang laki-laki sama laki kawin punya anak? Nggak ada. Loh, kenapa sekarang jumlahnya bertambah? Itu karena penularan melalui tadi kampanye gitu. Saya tahu siapa tokoh-tokohnya itu karena saya bergaul dengan gitu ya. Kemudian persyaratan ini, soal kesehatan tadi, Ricky ya, kesehatan. Kalau misalnya ada orang sakit, lalu karena dia putus asa minta mati, apa itu hak? Dalam dunia hak asasi manusia, justru yang direkomendasikan adalah mempertahankan kehidupan itu. Maka negara harus hadir. Tidak ada nilai hak asasi manusia yang membolehkan orang saya diminta disuntik mati saja. Tidak ada rekomendasinya itu. Karena itu misalnya kebiri saja putusan pengadilan itu dipersoalkan oleh hak asasi manusia. Saya termasuk yang tidak setuju. Misalnya HW itu karena marah ya hakimnya di Jawa Barat itu. Kita nangani kasus itu HW-nya itu dihukum mati tambah kebiri. Coba ya. Hukuman mati ya, masih diperdebatkan misalnya ya untuk. Tetapi kalau kebiri, kebirinya gimana? Mau cara lama kayak kekaisaran Cina? Atau kimiawi? Kalau kekaisaran Cina, jangankan itu, cambuk aja di Aceh dipersoalkan orang. Kalau kebirinya kimiawi, penelitian kata dokter, nggak ada dokter yang mau melakukan itu sampai hari ini. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, Ricky, sebetulnya dalam hak asasi manusia, bukan meminta orang mati. Itu justru kita negara harus hadir supaya dia punya semangat untuk hidup. Namanya ada ekosof. Jadi sebetulnya kalau ada orang nggak bisa berobat, yang salah itu. Berobat karena miskin ya, itu negara. Itu bisa melanggar HAM loh. Hak ekosof warga negara. Tapi itu belum dilakukan di kita karena selama ini pelanggaran HAM berat di kita itu kan kejahatan kemanusiaan dan genocide kan. Maka yang muncul itu ya kalau ada orang bunuh itu. Padahal sebetulnya kelaparan, busung lapar, kemudian stunting itu sebetulnya pelanggaran terhadap hak ekosof warga negara. Rehan, persyaratannya itu begini. Formil itu minimal. Jadi tadi di mana itu ada persyaratannya. Formil itu ada permohonan, ada identitas itu formil. Minimal itu. Jadi nggak usah pikir jauh-jauh banget. Tapi kalau material,
itu harus ada memang LP-nya. LP-nya itu maksudnya menunjukkan bahwa ada pidana. Karena LPSK di hilir, tidak di hulu untuk menentukan pidana, LPSK nggak punya kewenangan. Yang menentukan itu ada pidana siapa? Polisi. LPSK nggak, oh ini tidak pidana, enggak. Kita lihat LP-nya, setelah masuk itu kita uji, ini masuk prioritas kita atau tidak? Ada ancaman apa tidak? Nah, itu kita uji. Kalau pelanggaran HAM yang berat, masuk misalnya ya, pelanggaran HAM yang berat, siapa yang menentukan itu ada pelanggaran HAM yang berat? Komnas HAM. Karena itu, kalaupun misalnya ada kasus di Jawa Timur, misalnya ya, apa ya, kasus Malang, Kanjuruhan, itu pembunuhan orang, enggak, itu peradaban bola kita luar biasa, jeleknya itu. Tapi itu pelanggaran HAM yang berat apa tidak? Kalau saya secara pribadi, apa yang maksud dengan pelanggaran HAM itu? Ketika negara melakukan kejahatan yang menyebabkan warga negara meninggal dunia atau terhinakan, tidak dihormati gitu, atau dia membiarkan, kan ada itu, melakukan atau membiarkan. Pembiaran itu juga pelanggaran HAM. Tapi apakah itu masuk pelanggaran HAM yang berat apa tidak? Kelihatannya ya Komnas HAM tidak memutuskan itu pelanggaran HAM berat. Oke, itu kira-kira ya. Kemudian PHB, pelanggaran HAM yang berat. Sekarang ini adik-adik mengikuti nggak? Berapa sih pelanggaran HAM berat di Indonesia sekarang yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM? Ada 17 sekarang. Sampai tahun 2017, 12. Sekarang nambah 5. Terjauh itu 65, 66. Kemudian ada Talang Sari. Ada Tanjung Priok. Timur-Timur, ada Bepura, ada Trisakti, ada Semanggi 1, Semanggi 2, kerusuhan Mei. Bukan penculikan. Penghilangan orang secara paksa. Kemudian sudah berapa itu? Tanjung Priok tadi sudah disebut. Petrus itu penembakan misterius, betul. Di Aceh itu ada 3, Simpang Keka, Rumah Godong, dan Jambu Gepok, 15. Tambah Dukun Santet di sini, Tapal Kuda. Ini masuk. Satu lagi itu Paniai, Papua. Jadi ada 17. Itu yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat. Berapa yang sudah diadili? Ada 4. Meskipun semua pelakunya bebas. Tanjung Priok semua pelakunya bebas. Timur-Timur semua pelakunya bebas. Pengadilan HAM AB Pura pelakunya bebas. Satu lagi yang terbaru itu di Makassar, Paniai, bebas juga. Karena belum ada keputusan pengadilan HAM-nya. Kalau ada pengadilan HAM-nya, betul tadi. Jadi sebetulnya pelanggaran HAM ini bagi kita yang ngerti, HAM berat ya, dengan pelanggaran pidana biasa itu apa bedanya? Kalau pelanggaran pidana itu ada kalau luar sana 18 tahun, 20 tahun ya, 18 tahun sekarang ya. Kalau nggak diusut, dia bakal dihukum. Balik ke kampus nggak apa-apa. Tapi kalau pelanggaran HAM itu nggak ada kadaluarsa. Kalau nggak diselesaikan sekarang, itu menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Yang kedua, hukum nasional kita itu mengenal teritori. Adik-adik melakukan kejahatan, lari melalui bandara Juanda sampai di Changi sana di Singapura. Kalaupun ada polisi kita di sana, apalagi kita nggak mengenal ekstradisi, ya, nggak bisa ditangkap, nggak berlaku hukum kita di sana. Yang berlaku itu hukum Singapura. Tapi kalau pelanggaran HAM, kalau di sini dia pelanggaran disebut sebagai apa namanya, pelaku pelanggaran HAM berat, itu ditangkap di Amerika juga berlaku hukum itu. Jangan salah nanti. Makanya perlu belajar HAM itu, jadi pemimpin nanti jangan melanggar HAM.
Karena kalau melanggar HAM itu ditangkap luar negeri, malu kan? Masa presiden kita atau menteri kita atau pejabat kita ditangkap melanggar HAM di luar negeri? Ini kalau misalnya siapa yang di Israel ini, Benyamin apa? Netanyahu misalnya, meskipun ya kalau saya menganggap itu menurut penilaian saya sebetulnya menurut unsur disebut sebagai penjahat perang, dan itu kan sudah diusulkan oleh banyak negara meski di veto. Nah ini juga adik-adik kan tahu juga nih hak veto ini kan PBB itu gini, ada 5 negara keamanan tetap, anggota keamanan tetap yang punya hak veto. Kalaupun semua negara mengatakan itu salah, tapi kalau menurut dia tidak salah, itu nggak bisa dieksekusi. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Mereka ini, kalaupun semua mengatakan iya, enggak, kata mereka nggak jalan. Itu yang kemudian melindungi Israel. Myanmar juga begitu. Rusia kemarin menginvasi Ukraina, kenapa mereka nggak bisa disanksi oleh internasional? Karena di veto di Dewan HAM PBB itu, di Dewan Keamanan PBB itu. Meski sekarang Dewan HAM PBB mengundurkan diri karena dianggap gagal. Dia menganggap itu gentleman ya. Saya gagal memperjuangkan hak asasi warga negara Palestina dengan tidak berhasil meyakinkan negara-negara pihak menyatakan bahwa Israel itu melanggar HAM berat atau kejahatan perang. Saya kira itu ya. Satu lagi soal human dan defender. Saya paham ada soal agraria. Gini, adik-adik, ini perlu penanganan khusus. Kasus agraria, pelanggaran HAM terbesar di kita itu agraria. Melibatkan siapa? Oligarki. Jangan salah loh. Yang terjadi di Jawa Timur, yang terjadi di mana-mana, termasuk yang di Riau, ya Rempang, kemudian di Air Banis, yang Sumatera Barat, agraria. Coba begini, melibatkan. Agraria kita ini kan, siapa sih pelaku pelanggaran HAM kita di agraria itu? Negara, pemerintah daerah, polisi, dan korporasi. Tentara relatif tidak terlalu banyak. Pasca reformasi itu ya. Masih, tapi tidak terlalu banyak. Masih banyak. Angkatan darat, laut. Masih ikut jaga-jaga perusahaan itu. Ya. Inilah pelaku-pelakunya. Nah, kendala kita sekarang begini. Karena melawan oligarki ini, antara penguasa dan pengusaha ini sudah bersatu. Nggak bisa kita pisahkan. Maka perlawanannya jangan seperti yang di NTB. Kita sekarang menggalakkan ada kesepakatan namanya Human Rights Defender. Pejuang HAM itu mestinya dilindungi. Aktivis itu. Jadi kalau teman-teman aktivis lingkungan, aktivis sumber daya alam, aktivis apa, termasuk aktivis BEM, itu mesti dilindungi. Karena kalau tidak, pisang yang biasanya ditangkap-tangkapi itu alasannya remeh-temeh. Seperti yang kita tangani kancil di Salim Kancil misalnya di NTB ya. Itu gini masyarakat ini dipanas-panasin. Sebetulnya yang diprotes itu loh, mesin tambang sana itu. Tapi yang dipanas-panasin itu masyarakat, aktivis itu marah kemudian lemparin rumah orang. Dia ditangkap itu bukan karena kasus tambangnya, tapi karena melempari rumah orang. Paham nggak langsung? Ya satu dua aktivis kita ditangkapi ya udah nggak ada lagi yang konsolidasi masyarakat. Kemudian masyarakat kita kemudian tidak bisa terdampingi. Ini yang disebut dengan human rights defender. Ini harus kita lindungi. Kita sekarang di LPSK punya cara sendiri untuk menangani human rights defender. Kita perlu gini. Oh dia pejuang masyarakat, pendamping masyarakat, aktivis. Itu kita perlakukan sebagai orang yang kita sebut sebagai korban pelanggaran HAM. Maka kita lindungi. Jawa Timur
Cuma begini, LPSK ini kan dibuat mandatnya itu agak terbatas. Gitu. Kan prinsip perlindungan di kita itu voluntary, ya, kesukarelaan. Artinya kalau ada orang korban sekalipun, kalau dia nggak mau melapor, nggak bisa dilindungi. Karena kalau kita melindungi orang nggak mau dilindungi, itu namanya melampaui kewenangan. Beda dengan orang bukan nggak mau tapi nggak tahu proses. Nah itu kita jemput, namanya proaktif. Kita datangi. Ini loh, itu yang paling banyak proaktif itu. Tapi kalau ada orang nyata-nyata nggak mau dilindungi, ada. Yang begitu itu memang perlu edukasi ya. Karena tadi banyak pertimbangan dia nggak mau repot, nggak mau apa gitu, nggak mau jadi. Saya kira itu ada deh ya. Um, Bu Moderator sekarang sudah jam 4. Saya kira cukup ya. Iya. Atas nama pimpinan LPSK, terima kasih ini bisa silaturahmi dengan adik-adik di kampus kita di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kedua, adik-adik kalau ada yang kasih menonjol di kampus apa sih? Gitu ya, pelecehan. Modusnya apa itu? Kalau yang saya tangani, tapi tidak di UM Surabaya ya. Tempat lain itu modusnya ada dosennya kalau mau bimbingan bawa McD. Jadi bimbingannya alasannya McD. Alasannya nonton. Modus-modus begitu. Jadi harus ada yang tim. Nah, kalau ada yang begitu nanti saya kira kalau timnya kita bisa kerjasama dengan. Dan semangat yang terakhir ini begini adik-adik, kalau ingin memperbaiki hukum di Indonesia, perbaiki fakultas hukum. Adik-adik mengkritik polisi kan, penegak hukum maksud saya, hakim dikritik kan, jaksa dikritik kan, pengacara dikritik kan. Ini mereka ini berasal dari mana? Jaksanya dari mana? Hakimnya mungkin nggak fakultas ekonomi jadi hakim. Pengacara ini yang membuat Riuh ini itu dari fakultas apa? Karena itu adik-adik, baik buruknya penegakan hukum di negara kita ini ke depan itu sangat tergantung pada fakultas hukum. Tambah YN, fakultas hukum dan syariah. Nah, tanggung jawab inilah supaya saya ikut juga gitu. Saya kira itu saja. Nun wal qalam wa ma yasturun, albirru man ittaqa billahi fi sabilil haq fastaghfir khairan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah kuliah satu hari ini. Kita mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Bapak yang hebat ini di lain kesempatan ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati sore hari. Kuliah umum saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.